aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 28 Juni 2020 berjudul Menanggung konsekuensi dari keputusan yang diambil. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Setelah amaran terhadap penyembahan binatang dan patungnya, nubuatan menyatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sementara mereka menuruti perintah-perintah Allah ditempatkan pada posisi yang bertentangan dengan mereka yang menyembah binatang itu dan patungnya dan yang menerima tandanya, maka pemeliharaan hukum Allah pada satu pihak dan pelanggarannya di pihak yang lain akan membuat perbedaan antara penyembah Allah dan penyembah binatang itu. Ciri-ciri khas binatang itu dan dengan demikian juga patungnya adalah pelanggaran kepada perintah-perintah Allah. Daniel berkata mengenai tanduk kecil kepausan itu, ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Daniel 7 ayat 25. Dan Rasul Paulus menggolongkan kekuasaan yang seperti itu kepada manusia durhaka yang meninggikan dirinya melebihi Allah. Nubuatan yang satu melengkapi nubuatan yang lain. Hanya dengan mengubah hukum Allah, kepausan dapat meninggikan dirinya melebihi Allah. Barang siapa dengan sadar memelihara hukum yang sudah diubah itu akan memberikan penghargaan tertinggi kepada kekuasaan yang mengadakan perubahan itu. Tindakan penurutan kepada hukum-hukum kepausan seperti itu adalah kesetiaan dan kepatuhan kepada paus yang menggantikan kedudukan Allah. Kepausan telah berusaha untuk mengubah hukum Allah. Hukum yang kedua, larangan penyembahan berhala, telah dihapuskan dari hukum itu. Dan hukum keempat telah diubah untuk menyetujui secara resmi pemeliharaan hari pertama, gantinya hari ketujuh sebagai hari Sabat. Tetapi para pengikut paus menyatakan sebagai alasan menghilangkan hukum kedua, bahwa itu tidak perlu karena sudah dimasukkan dalam hukum yang pertama, dan bahwa dengan demikian memberikan hukum itu seperti yang sebenarnya Allah maksudkan untuk dipahami. Ini tidak adalah perubahan yang diramalkan oleh Nabi. Perubahan yang disengaja dan yang diperhitungkan telah dilakukan. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Perubahan pada hukum keempat tepat sekali menggenapi nubuatan itu. Oleh karena ini sajalah otoritas dari gereja. Di sini kekuasaan kepausan dengan terang-terangan menempatkan dirinya di atas Allah. Sementara penyembah-penyembah Allah terutama akan dibedakan oleh perhatian mereka kepada hukum keempat. Oleh karena ini adalah tanda kuasa penciptaannya dan kesaksian kepada tuntutannya atas penghargaan dan penghormatan manusia. Maka penyembah-penyembah binatang itu akan dibedakan oleh usaha-usaha mereka untuk menghancurkan peringatan kali pencipta untuk meninggikan lembaga Roma. Disalin dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 466 dan 467. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan jadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini menjadi berkat bagi kami semua para pendengar yang setia. Pada pagi hari ini Bapa, hamba berdoa bagi para tim medis yang ada di setiap rumah sakit, dokter, perawat, bidan, dan para relawan kesehatan. Mereka sedang melayani saudara-saudara kami yang terinfeksi oleh karena wabah corona. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada mereka agar dapat melayani saudara-saudara kami yang terinfeksi dengan penuh tanggung jawab. Maka dengan demikian, saudara-saudara kami yang terinfeksi juga selalu berharap kepada Tuhan sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Hamba menyerahkan juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat. Khususnya gembala-gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena saat ini Tuhan, pemerintah telah mengizinkan dalam memasuki new normal. Dengan mengikuti semua aturan-aturan yang ditetapkan. Kiranya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Karena mereka sedang diliburkan dan sekarang mereka juga masuk dalam suasana libur. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan hindarkan mereka juga dari wabah tersebut, dan lebih daripada itu mereka bertanggung jawab dalam tugas yang dipercayakan kepada mereka. Hamba menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun di pagi hari ini dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka. Mereka tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintah yang paling terendah yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang tak mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal.